Pemirsa, perayaan Hari Raya Waisak tahun ini diselenggarakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya perayaan Hari Suci Agama Buddha tersebut dipusatkan di Candi Borobudur, Jawa Tengah, maka tahun ini kegiatan dipusatkan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurut Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Walubi Asun Gotama, perayaan Hari Raya Waisak digelar secara sederhana. Nantinya akan ada sekitar 300 umat Buddha yang hadir di G-Expo. Sementara umat Buddha lainnya di seluruh provinsi Indonesia dapat menyaksikan perayaan Hari Raya Waisak secara daring. Adapun tema perayaan Hari Raya Waisak tahun ini mengusung Waisak membangkitkan semangat persatuan untuk Indonesia maju. And then some are in balance, then in harmony. And the ordained Sangha and being passionate and love. Without compassion, then there is no wisdom. Therefore, when we encounter something, it takes care of everything, and it will manifest into how much we know as a knowledge will remain as a knowledge. So it is extremely important to have wisdom, not just knowledge. In your request, you have been very practical. So, in this life, to have happiness, should have. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai perayaan Hari Raya Waisak, sudah ada reporter kami Anggita Wulandewi serta juru kamera Irham Andri Aji yang berada di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan kemudian kami juga ada reporter Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Adini Anissa yang berada di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat. Dan yang pertama kita ke Anggita terlebih dahulu pemirsa. Anggita, silakan bisa diinformasikan seperti apa jalannya perayaan Waisak di sana. Ya, Anggi, jika biasanya perayaan Waisak nasional dilakukan di Candi Borobudur, mengingat pandemi masih melanda, untuk tahun ini dilaksanakan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk membahas bagaimana pelaksanaan peringatan Hari Raya Waisak tahun ini, saya sudah bersama dengan Budi Harto Hasbun selaku Ketua Panitia Pelaksana Perayaan Waisak Nasional tahun 2021. Selamat siang Pak Budi Harto, ini bisa dijelaskan bagaimana prosesi perayaan Waisak Nasional tahun ini yang dipusatkan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, Namo Buddhaya, selamat Trisuci Waisak kepada semua umat Buddha di seluruh Indonesia. Tahun ini kita adakan perayaan Waisak secara hybrid, jadi offline dan online. Offline-nya kita semua di venue ini bisa kita sama-sama rayakan bersama-sama dengan tamu undangan yang terbatas, tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat juga, sehingga umat-umat seluruh Indonesia dan seluruh internasional bisa merasakan seperti tahun-tahun yang lalu yang kita adakan di Borobudur. Seperti yang di belakang kita terdapat satu candi Borobudur yang miniatur yang kita seperti suasananya di Borobudur. Jadi untuk ini ya, mengenang masa-masa di mana perayaan Waisak masih bisa dilakukan di Candi Borobudur dan agar suasananya lebih terasa ya Pak. Pak, kalau untuk tema dan juga pesan untuk perayaan Waisak tahun ini apa Pak? Ya, tema tahun ini adalah bangkitkan semangat persatuan untuk Indonesia maju. Dengan semangat Waisak, gunakan hati untuk berbuat kebajikan. Tantangan dalam yang dihadapi oleh umat di masa pandemi seperti ini apa Pak? Ya, tentu saja makanya kita lakukan secara online, sehingga umat-umat secara bisa langsungkan di dalam rumah masing-masing atau di vihara yang ada di DPD kita secara nasional di seluruh Indonesia. Ada 25 DPD kita juga masing-masing mengadakan di vihara atau di DPD kita masing-masing di luar kota kita semua. Jadi bisa dijelaskan rangkaian sesi atau ritual yang akan dilakukan hari ini? Ya,
Ini adalah serangkaian seremonial yang dimana kita katakan sebagai menjelang detik-detik Waisak, nanti di jam 6:13 lewat 30 detik. Jadi ini adalah serangkaian seremonial Dharma Santi, di mana ada undangan tamu-tamu negara, kemudian ada yang secara online, termasuk Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang memberikan sambutan secara nasional untuk memberikan semangat kepada umat Buddha kita secara nasional. Kemudian menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Maju, dan di sini secara online juga hadir Wamen, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, dan Gubernur DKI Jakarta. Tentu meskipun pandemi tidak menghalangi perayaan Waisak bisa dilaksanakan secara khusyuk ya Pak. Tadi saya juga sempat mendengar di pembukaan acara disampaikan untuk umat agar bisa tetap mempraktikkan welas asih dan kasih sayang ya meskipun di tengah masa sulit seperti ini. Terima kasih banyak Pak Budiarto Hasbun atas informasinya bersama kami hari ini. Dan pemirsa, seperti yang dijelaskan tadi, untuk perayaan Waisak kali ini dibagi dalam 2 sesi, di mana setelah sesi seremonial ini selesai akan dilanjutkan dengan ritual ibadah atau menyambut detik-detik Waisak pada pukul 15.30. Anggi dan pemirsa, demikianlah laporan kami dari J-Expo Kemayoran. Kembali ke Anda di studio, Anggi. Ya, baik, terima kasih untuk informasinya, Anggita. Dan berikutnya pemirsa, ada reporter kami Kristo Suryokusumo yang saat ini telah berada di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat. Kristo, tadi suasana di J-Expo, Anggita sempat menyampaikan bahwa suasana dibuat sedemikian hingga seperti Candi Borobudur. Bagaimana dengan situasi di Wihara Ekayana tempat Anda berada sekarang? Bagaimana jalannya perayaan Hari Raya Waisak di sana? Baik Anggi, perayaan Hari Raya Waisak di Wihara Ekayana Arama di Jakarta Barat tetap berlangsung seperti biasa, karena kalau kita lihat dari upacara keagamaan dan juga ritual sendiri ini, menurut dari panitia wihara sendiri memang tidak ada yang berubah. Namun karena mengingat di masa pandemi COVID-19, memang sejumlah acara seperti acara meditasi yang harusnya dilakukan sebelum acara puja bakti pada pukul 10 pagi berlangsung ini dilaksanakan, ini dihilangkan dan diganti dengan acara meditasi yang digelar secara daring. Dan juga kalau mengingat pada sebelum masa pandemi COVID-19, memang Wihara Ekayana Arama ini selalu dipenuhi oleh puluhan ribu, kisaran 5.000 hingga 11.000 umat agama Buddha ini yang ingin mengikuti upacara Hari Raya Waisak di wihara ini, khusus di tahun kedua pandemi COVID-19 melanda. Memang di Wihara Ekayana Arama ini sendiri sangat membatasi jumlah umat yang hadir. Untuk hari ini saja diperkirakan sekitar 50 hingga 110 orang saja ini yang dapat mengikuti upacara Hari Raya Waisak di Wihara Ekayana Arama. Dan tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku seperti mengikuti tes swab antigen terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kompleks wihara, dan juga mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan pengecekan suhu badan sebelum nantinya umat agama Buddha maupun panitia yang ada di wihara ini dapat mengikuti dan juga menjalankan ibadah ataupun upacara puja bakti untuk Hari Raya Waisak di Wihara Ekayana Arama sendiri. Anggi. Harapan dari para umat Buddha, khususnya di perayaan Hari Raya Waisak tahun ini yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Baik Anggi, terkait dengan harapan dari para umat Buddha di Hari Raya Waisak ini sendiri, selain tetap mendoakan bahwa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, bahwa harapan juga yang disampaikan bahwa agar seluruh umat Buddha dapat mengikuti ajaran guru agung agama Buddha, yaitu mengajarkan hidup atau mengikuti hidup secara sadar penuh dan juga kasih semesta, yang memang dua ajaran ini memang salah satu inti dari ajaran agama Buddha ini sendiri. Dan diharapkan juga para umat Buddha dapat mengikuti seluruh ajaran ini agar memang selaras ataupun sama seperti jalan hidup ataupun hidup yang dijalani oleh Guru Agung Agama Buddha Sakyamuni yang memang memiliki kepedulian yang tinggi ataupun kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Anggi. Terima kasih Kristo untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali Kristo.
Pemirsa, itu tadi laporan dari rekan kami Christo Suryokusumo dari Wihara Ekayana Arama Jakarta Barat, yang sebelumnya juga ada Anggita Wulandewi di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat.